Kalau pasif Bu, ada sakit? Tidak. Sambil lihat reaksi ibunya. Ya, tidak ada berarti secara sepintas kita bisa menilai bahwa nggak ada tumor. Ya. Setelah itu menakar kain penutup pada kelilin untuk pelindung saat panggul. Kain penutup. Sebenarnya sih di sini ada selimut ya. Ada selimut. Selimut ada nggak di sini? Ada itu. Nah ini Pak, ya, ini selimutnya. Setelah itu Atur arah sumber cahaya untuk melihat servis. karena kita posisinya duduk, berarti sini lampu sorotnya kita arahkan supaya bisa kelihatan ya, membantu kita di sini. Setelah itu Pakai sarung tangan DTT. kita buka dengan alatnya. Tadi udah dilihat juga ya kelengkapannya. Kita pakai sarung tangan. DTT. Tadi cuci tangannya udah ya, cuci tangannya. Ya. Setelah itu Atur penempatan peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wadah steril atau DTT. sudah ya. Setelah itu Lakukan infeksi pada genitalia eksternal. lakukan inspeksi, berarti kita lakukan pemeriksaan lupa dulu ya. Oke, kita seperti kita melakukan lupa medis saja. Pening ya inspeksi. Oke, kita lihat secara sepintas ada nggak cairan berwarna hijau terus berbau keputihannya. Kalau seandainya keputihannya berbau berwarna hijau, berarti kita batalkan dulu di pemasangannya ya, kita kasih terapi dulu ibunya. Setelah itu Palpasi kelenjar skena atau Bartolini, amati adanya nyeri atau discharge ya. Jadi apakah ada pengeluaran? Kalau ada infeksi berarti ada pengeluaran di sekitar kelenjar itu. Jadi kelenjar skin itu ada di atas, di samping, dekat labia minora, Bartolini ada di bawah. Jadi kita urut. Nah, ada nyeri nggak ibunya? Pas kita urut ini ada nggak pembesaran? Ya. Jadi kita urut ini. Kelihatan nggak? Ini, ya. Ya, jadi si minoranya yang ini. Jadi ini dibuka, tangan kiri membuka, tangan kanan mengurut. Ya, setelah itu nggak akan kelihatan di sana. Berarti ini dorong dulu supaya kamu bisa nonton. Setelah itu masukkan spekulum vagina. masukkan spekulum. Nanti ngebuka tutupnya seperti ini ya. Nanti ini akan dipakai lagi. Jadi kita taruh di sini. Ini kita masukkan spekulum. Kalau kita mau masukin spekulum, dia harus ada di ujung bed. Makanya harusnya pakai meja gini. Karena kalau di sini kita mentok kan. Iya. Jadi harus di ujung. Dibuka, masukinnya secara miring gini. Iya. Ya. Pastikan semuanya udah kendor. Kita masukkan, kita buka labianya. Lalu kita arahkan seperti ini. Jadi masuknya begini, setelah masuk begini, ya. Lalu kita buka supaya kelihatan si lubangnya. Ya, kelihatan si lubangnya. Karena ini udah cukup, saya kunci. Kalau masih butuh didongkrak ke atas, ininya yang diatur. Masih mau ke atas seperti ini, ya. Karena saya udah cukup, jadi nggak saya. Ya, yang penting udah kelihatan lubangnya. Ya, setelah itu Lakukan pemeriksaan inspekulo, pemeriksaan adanya lesi atau keputihan pada vagina dan infeksi serviks. oke, kita lihat amati inspekulo. Ingat, pemeriksaan inspekulo berarti menginspeksi dengan melakukan pemeriksaan spekulum. Kita lihat adanya pengeluaran per vaginam ya, apakah ada darah yang keluar, apakah ada keputihan yang berbau dan juga berwarna kuning kehijauan. Lalu kita lihat apakah ada lesi atau enggak. Lesi itu kayak sariawan ya di sekitar porsionya. Jadi kalau ada kayak sariawan di porsio itu salah satu tanda awal adanya keganasan ya. Seperti
Jadi ada pemeriksaan IVA test, pernah dengar? Iya. Nah, IVA test itu kan adalah mengusap ya cairan asam cuka ke porsio. Jadi kalau nanti beberapa menit kita lihat reaksinya ada kayak putih-putih kayak orang sariawan, nah itu berarti baru kemungkinan suspek ya, udah ada sel-sel ganas. Sehingga harus kalau masih merah mah ya enggak. Kalau seandainya putih-putih kayak ada bercak-bercak sariawan ya. Pakai cuka apel. Baik, cuka dapur. Asam cuka. Iya. Ya. Asam asetat. Bea cukai. Oke, setelah itu tadi apa? Udah diperiksa nih resi. Keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan lain yang belum digunakan. Jadi tadi udah pasti pemeriksaan ya. Lalu inspekulo. Ya kan? Sekarang kita sudah cek spekulo, kita buka, kita longgarkan dulu, kita rapetin dulu, lalu kita miringin lagi, kita keluarkan. Kita taruh di sini nih. Setelah itu Lakukan pemeriksaan di manual. Pastikan gerakan cervix bebas, tentukan besar atau posisi uterus, pastikan tidak ada kehamilan, pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adeksa ya. Jadi kita buka labianya, kita masuk jarinya untuk VT, kita masuk, ini pindah ke suprasinfisis, kita nilai di sini, kita gerakkan jari-jari kita. Kalau ibu merasa kesakitan, nah kemungkinan ada tumor atau ada sel kanker yang sudah membesar. Jadi digoyangin gini. Terus kita bergeraknya bebas enggak? Kalau bebas berarti kan sehat ya, keadaan sekitar kanalis vertikalis sampai ke porsionya tuh sehat berarti ibunya. Nggak ada pembesaran apapun, nggak ada pembesaran kelenjar maupun sel-sel kanker. Setelah itu sambil ditekan, ya sambil ditekan, kita menekan ke arah adnexa. Jadi kayak polanya tuba falopei kanan ke kiri kan, berarti dari tengah lalu kita tekan ke kanan ibu, kita giniin jari kita seperti mau mempertemukan jari yang di dalam dan yang di luar. Kita tekan. Ibunya merasa kesakitan nggak? Ibu sakit nggak bu? Enggak bu bidan. Oke, terus ke tengah lagi nih. Ibu sakit nggak? Enggak. Terus ke pinggir. Ibu sakit? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Setelah itu Lakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi kesulitan menentukan besar uterus, adanya tumor pada vakum douglas. ya, pas PT ini kan kita bisa ngeraba porsio. Kalau porsio di depan berarti normal ya bentuknya. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa nemuin, ini udah ketemu nih, tolong lubangnya atau lubangnya. Oke, setelah itu Celupkan dan bersihkan sarung tangan dalam peralatan klorin, kemudian buka secara berbalik dan rendam dalam klorin. oke. Tadi saya lupa harusnya ngomong sama ibunya. Ya. Ibu, saya mau masukin jari saya, gitu ya. Bu, ini periksa yang untuk jari saya masuk udah selesai, saya lepas ya, saya keluarkan jari saya ya bu ya. Ya, Bu. Oke. Setelah itu kita celupkan dulu ke klorin. Yang sana klorin. Ini ada, dari kan? Di sini itu ya, dicelup dulu, lalu kita buka. Ya, setelah itu Masukkan lengan HDR CUT 380 di dalam kemasan sterilnya. Buka sebagian plastik penutupnya dan lipat ke belakang. Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter tanpa menyentuh benda tidak steril. Letakkan kemasan pada tempat yang datar. Selipkan karton pengukur di bawah lengan HDR. Pegang kedua ujung lengan HDR dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal dengan sehingga lengan akan melipat. Setelah lengan melipat sampai menyentuh tabung inserter, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan. Angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk memasukkan lengan HDR yang sudah terlipat tersebut ke dalam tabung inserter. Nah, jadi intinya ini namanya proses loading namanya ya, menyiapkan si cover T-nya. Ini kebalik nih.
Jadi ceritanya ini kan masih rapat kan, kita buka ya. Kita buka sepertiganya aja. Setelah itu tadi masukkan si lubang si pendorong, ya kan? Masukkan pendorong ke tabung. Setelah itu kita langsung proses loading. Kelihatan nggak pada kesini? Jadi ini kita mau masukin lengan AKDR-nya ke dalam tabungnya, ya. Jadi ini kita lipat, ya. Ini kan udah yang on ya. Kita lipat, lalu setelah itu kita masukkan. Tuh, seperti ini, ya. Kita masukkan si lengannya. Jadi ya. itu nggak langsung masuk ya Bu? Enggak, tadinya dia lebar. Yes. Intinya begitu dari penjelasan yang panjang tadi ya. Nah, jadi ini ada penggarisnya ya di sini. Oke, setelah itu Pakai sarung tangan DTT yang baru. duduk lagi. Oh gitu doang? Ya. Duduk. Nah, kita pakai Sarung tangan DTT yang baru. handphone cuma dikasih segini. Enggak banyak. Maksudnya kan nanti teman-teman bakal gantian kan, ya enggak? Pakai sarung tangan DTT lagi. Setelah itu apa ya? Pasang spekulum vagina untuk melihat serviks. Pasang spekulum, karena kita nanti akan mengukur ya. Iya. Kita pasang lagi, tekniknya sama seperti tadi. Tekniknya sama. Setelah itu Lonian, Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik Ini mah 2 nggak kali boleh sampai kemana-mana. 3 kali. kayak usap. Usap vagina dan serviks dengan larutan antiseptik 2 sampai 3 kali. Oke, ini masukin betadin. Kita usapin serviksnya. Tuh, searah jam jam. Ya. 2 sampai 3 kali, kayaknya 2 juga cukup. Muter gitu, Bu. Muter. Kalangan. Ini. Masuk. Ya. Oke, setelah itu Jepit serviks. Jepit serviks dengan merakulum secara hati-hati. Bu sampahnya nggak kebengkokin dulu. nggak masalah sih, mau ke Bangkok boleh, itu juga boleh. Oke. Pengen nanti ke plastik. Kenapa Bu? Rahimnya hilang? Dok, kok Kan hilang rahimnya. rasanya tadi pas masukin ada, pas lagi musik kok jadi Oke. Tadi ini udah ya. Di sini udah pakai, terus jepit dengan tena Bulu. Jepit dengan tena bulu. Jepit dengan teknik no touch. Jadi jangan jangan Kelentang, menyentuh kelentang. si spekulumnya. Biasanya kalau nyentuh, kalau kita tremor gitu ya. Jadi pelan-pelan, lalu kita sampai ke sini, kita jepit si Ibu pengen lihat ngejepitnya tuh Bu. nih. Ibu udah nggak kelihatan Ya. atuh. Atau enggak rahimnya keluarin dulu Bu. Jadi kan gini, saya praktekin dulu dari luarnya, kan gini kan, set gitu, ya kita apa namanya jepit. Nah ini kita jepit. Oh atasnya dong. Sebenarnya buat, jadi nanti kan ditarik, ini kan buat ngebuka sebenarnya. Tadi dia rojok-rojok. Mana sih? Ya. Saya cuma ditarik doang bibir atasnya. Nggak jadi.
rahimnya jadi Copot. Si rahimnya copot. Rame. Rame. coba dia bantu tangannya ke depan. Asisten pegang rahim. Asisten pegang rahim. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati memasukkan sonde ke dalam vakum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir spekulum. Kalau seandainya dia retro berarti kita masukinnya begini ya, mau ke belakang. Kalau dia ante berarti begini. Tapi kalau normal biasanya kita begini Itu aja, masih jadi dijepit. lebih datar ini. Itu masih dicubit. Ibu itu masih Ambil dicubit. Apanya? Masih dicubit itu. Masih dicubit. Oh masih? Masih. Fungsinya nanti ini kita tarik, ini kita masukin. Oh. Ini kita tarik buat ngebuka sih. Itu nyubitnya di yang 11 apa satu? 11 sama 1 jadi gini tek. Oh, Kan jadi 11 gitu. sama 11 ini satu kan. Baru ditarik, baru dicolok. Oh. Berarti itu masih dijepit ya, Bu? Iya. Kita masukin ya. Attach. Kita masukin ke lubangnya. Lubang masuk ya. Jadi masuk ke rahim. Ini Mana Bu lagi? Nah, sampai Oh, sini iya. kurang lebih ya. Jadi pas udah ada mentok jangan dipaksa, udah segitu aja. Masuk. Atas apa bawahnya? Nah, udah masuk Atas. mentok, kita keluarkan lagi sambil kita tarik kena kulumnya. Pertama sampai Oh, pas masuk keluar ditarik, Bu. Ini pokoknya mau masukin, mau keluarin, Ditarik. karena kan membantu. Ini kena kulum fungsinya membantu membuka mulut rahimnya, mulut porsionya. Udah kita ambil. Nah, kita lihat nih ada lendirnya kan, yang masuk ke dalam ada lendirnya. Biasanya itu ada di 7 Indonesia nih, ada di 7 ya. Berarti kita ukur adanya ini kan 0, ini kan 7. Berarti kurang lebih di sini kan garisnya 7 ya. Nah, ya sorry. apa? Diukur lah, diukur 7 disamain sama ini ayat 7. Berarti nanti ini 0-nya dari sini, ya kan? Lanjut, yang bacain siapa? Ya. Lanjut. Iya. Tentukan posisi dan kedalaman vakum uteri. Udah. Dan keluarkan sonde. Hmm. Ya, ukur kedalaman vakum. Udah. Angkat tabung KDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorongnya terdorong. Nah, jadi ini kita posisikan si pendorong yang biru ini ada di 7. Ya, kita dorong tanpa menyentuh bagian dalamnya. Ya, kita dorong karena ini kan dia mentok di porsio nantinya supaya mencegah lu ini tidak masuk sampai menembus rahim gitu, ya. Oke, setelah itu udah ke alat ke aparian. Pemasangan ya. Pegang tabung AKDR dengan leher biru dalam posisi horizontal atau sejajar dengan AKDR. Sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Sekarang kita ambil ya, kita ambil, kita masukkan sampai kita menarik karena kulum supaya terbuka si lubangnya. Berarti pas nyampe itu nggak dilepas dulu? Enggak, tetap di. Kok masih dijepit terus, Bu? Dijepit sebelah kan ya? Iya, ya bagian Sebelah. atasnya tadi. Sebelah senteran Bu. Kita masukkan. Ini nggak ada lampu sholat ini gelap. Kedua Ibu ini. Sip, syarat sip. Masukkan. Masuk, Bu. Masuk. Masuk ya. Masuk mana? Masuk ke gimana? Masuk ke dalam nggak? Ini sebenarnya kamu di situ ngapain sih? Aku Aku videoin. Mau di-upload. Coba. Kalau di YouTube kamu. Ulang. Soalnya dia ada lubang, harusnya nggak ada lubang ini. Kalau yang tadi masuknya di sini ya, Bu. Oh, karena kan kelas kan.
Ulang ya. Dia masuk ke itu soalnya. Jadi ada yang robek, dia masuk ke robekan itu. Enggak itu. Beneran serius? Itu di situ nggak berasa, Bu. Sini kan masuk lewat sini, gitu ya kan? Ini ilustrasinya ya. Masuk, nanti kalau ada lampu sorotnya akan kelihatan ada lubang di sini. Dia masuk. Nah, karena tadi ada lubang di sini ya, jadi dia masuk ke dalam itu. Jadi dia masuk ke sini. Tuh. Masuk ke sini nih harusnya. Ya kan? Nah. Udah. Karena ini mentok yang birunya, karena tadi udah diukur tuh, yang birunya ada di sini kan? Lihat tuh. Birunya ada di sini. Iya. Pas kan? Iya. Tuh ya. Pas. Udah ya, setelah itu apa langkahnya? Pegang serta tahan tenakulum dan pendorong dengan satu tangan. Lepaskan AKDR dengan menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorongnya. Jadi ini tenakulum di atas, kita pegang si tabung inserternya. Ini pendorongnya kita dorong, si inserternya tabungnya kita tarik. Dorong tarik. Jadi namanya insert withdrawal. Ini. Start. Kebuka nggak itunya? Iya, Kebuka. Kebuka ya. Jadi dia harus didorong supaya si apa namanya? Dianya nggak ikut keluar. Ya. Setelah itu apa ya? Keluarkan pendorong, kemudian tabung inserter didorong kembali ke serviks sampai leher biru menyentuh serviks atau terasa adanya tahanan. Oke. Ini tabung inserter kita dorong lagi untuk memastikan si ininya ada di posisinya gitu. Ya. Setelah itu baru kita Keluarkan sebagian dari tabung inserter, digunting benar AKDR kurang lebih 3-4 cm. oh didorong yang tadi pas udah withdrawal, si sayapnya udah kebuka, dikeluarin itu dorongnya. Ini kita gunting. Ini kelihatan nanti kalau pakai lampu sorot tuh kelihatan ada ini kan udah keluar ya. Setelah itu kita masukkan, kita gunting. Klek. pendorongnya nggak dikeluarin berarti? Belum. Setelah itu baru Keluarkan seluruh tabung inserter, buang ke tempat sampah terkontaminasi. ya. Jadi gini masukin guntingnya, tadi tabungnya masih ada. Ini kita masukkan kurang lebih tadi 3 cm ya dari fosil digunting set. Ya. Oh, nanti itu benangnya ikut sama ini apa? Putus di dalam. Nanti kan akan dibaris lagi sama ini. Oh. Sama kasanya masih ada kan? Ada. Setelah itu Ya. ya, Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin. Ibu saya lepas ya. Iya, Bu. Tadi lupa harusnya pas masukin alat, Ibu alatnya mau saya masukin. Iya. Malah gitu kan ya komunikasi ya sama pasien. Dilepas. Ini tadi itu ininya ke dalam. Karena ini udah hancur tuh yang harus kayak gini kan. Tapi harusnya di mana, di ujung? Di ujung. Jadi dijepitnya gitu. Jadi di luar sini nih. Nah, Itu kan ini kan 11, ini 1 kan? Iya. Jepit, nanti gini, lihat tuh gitu. Kalau ditarik teh. Tuh, lebih gede sih. Itu hancur nggak? Dah, setelah itu Rian, naon nih Rian? Iya, Bu. Tadi mana ya? Periksa serviks dan bila ada pendarahan dari tempat bekas jepitan tenakulum, tekan dengan kasa selama 30-60. Bu, si parah nangis, Bu. Kenapa? Enggak kuatin, sakit. ke klinik atuh. Ada mana? Lagian dia maksain wae lagi sakit om. Aku kirain dia mau sekolah. Enggak nih. Kita deh untuk yang pendarahannya kita Iya. buang. Hmm. Nah, kita rananya. Iya, Jangan buang saneng. Plum dengan hati-hati, rendam dalam larutan klorin. Iya, ini gak apa-apa tuh tipe. Buka ya. Ibu, maaf ya Bu ya, tarik napas ibunya. Tarik napas.
lepas. Enggak ke klorin, Bu. Nanti Nanti. kita masukin bareng-bareng. Jadi jangan masukin satu-satu ke klorin. Korosi. Ya. Itu Rendam seluruh peralatan sudah dipakai dalam larutan klorin selama 10 menit untuk dekontaminasi. ini kita masukkan ya, udah kita. Itu Buang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi, seperti sarung tangan, kasa. berarti ini udah ya. Iya. Berarti udah selesai, Bu. Udah. Tinggal nanti konseling pasca pemasangannya. Celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam klorin. Cuci tangan dengan air sabun. Pastikan klien tidak mengalami kram hebat dan amati selama konsultasi sebelum memperbolehkan klien pulang ke rumahnya masing-masing. Baik. Ibu tadi ID-nya sudah saya pasang. Ini baru saja pas pakai handscoon ya. Iya. Ibu maaf Ibu, angkat teleponnya. Ibu IUD-nya tadi sudah terpasang. Iya. Ya, alhamdulillah sudah berhasil. Iya. Tadi saya sisakan benangnya untuk nanti mempermudah saat pelepasan. Iya, Bu. Ya. Nanti mungkin Ibu agak sedikit kram perutnya. Selama itu tidak hebat, tidak apa-apa ya Bu ya. Jadi Ibu tidur dulu di sini selama kurang lebih 15 menit. Ya. Jadi kita selimutin lagi tuh. Jadi jangan nganga begini ya. Iya. Kita selimutin. Setelah itu Udah. udah kan? Udah ya sampai situ. Ada Ajarkan konsul. klien bagaimana cara memeriksanya sendiri dengan benang AKDR. Terus? Jelaskan kepada klien apa yang harus dilakukan bila mengalami efek sampingnya. Terus beritahukan kepada klien harus datang kembali ke klinik untuk kontrol. Ingat kembali masa pemakaian AKDR CUT 10 tahun. Ibu nanti kalau di rumah kram ya beberapa hari ini nanti kan dikasih obat yang anti nyeri kan. Ini dikasih obat anti nyeri, lalu kalau misalkan langsung ada perdarahan hebat dan ibu sampai lemah, ibu boleh datang ke bidan ke sini. Iya. Ya. Nah ini efektivitasnya saya ingatkan lagi adalah untuk 10 tahun ya Bu ya. Tapi sebelum 10 tahun ibu mau lepas, boleh ibu datang lagi ke sini. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Udah? Yakinkan klien bahwa ia dapat datang kembali ke klinik setiap saat bila memerlukan konsultasi. Periksakan medik atau bila menginginkan AKDR tersebut dicabut. Minta klien untuk mengulangi penjelasan yang telah diberikan, lengkapi rekam medik dan kartu AKDR untuk klien. Jangan lupa lengkapi dokumentasi dan juga kartunya. Iya, Ya iya. nanti kalau ada yang mau kunjungan. Tuh, Ibu gimana Bu? Masih masa nyeri? Tidak. Kapan Ibu harus nanti datang ke saya Bu? Nanti 10 tahun yang akan datang. Atau jika Atau Ada jika keluhan. udah ya selesai ya sampai di situ. Baik Ibu, sebentar ya sampai 15 menit Ibu sudah. Iya, Bu. Udah gitu. Ya, jadi berapalan, Bu? Oke, sekarang pelepasannya ya. Baca. Nah, nanti